Aku Cindy. Orang mengenalku sebagai gadis dari keluarga terpandang di kota kecil ini. Mobil mewah, pesta berkilau, dan foto-foto sempurna di media sosial semua itu menempel erat padaku. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, aku hanya perempuan yang kesepian di tengah keramaian. Hari itu, aku bosan. Pesta ulang tahun temanku dipenuhi orang-orang yang hanya sibuk selfie dan membicarakan tas terbaru mereka. Semuanya terasa seperti sandiwara yang terus diputar ulang. Tanpa akhir, aku pergi tanpa pamit. Langkahku membawaku ke kawasan yang jarang kulalui. Jalanan sempit, bangunan tua, dan aroma gorengan yang menyeruak dari gerobak kaki lima. Di sana, aku melihatnya. Seorang pria muda dengan senyum hangat sedang membagikan gorengan pada anak-anak jalanan. Bajunya lusuh, tapi matanya jernih, tulus. Seolah dunia tidak bisa mengubah apapun dalam dirinya. Namaku Rudy, katanya saat aku membeli tahu goreng. Aku Cindy, jawabku singkat, tanpa nama belakang atau gelar apapun. Entah kalinya, aku tidak ingin dikenali. Dia hanya tersenyum dan kembali melayani pelanggan. Tak ada rasa kagum, tak ada tatapan aneh dan entah kenapa, itu membuatku nyaman. Hari itu, aku kembali ke rumah dengan tangan kosong, tapi hati yang terasa penuh. Aku mulai rutin mengunjungi gerobak itu. Kadang hanya duduk tanpa bicara. Kadang kami ngobrol ringan soal hal-hal kecil yang tidak pernah penting di dunia glamorku. Aku pernah pengen punya warung sendiri, katanya suatu sore. Tapi aku lebih suka hidup seperti ini, bebas, nggak ada yang atur. Aku mendengarkannya sambil menyeruput teh plastik dari warung sebelah. Bagiku, ini jauh lebih menyenangkan daripada duduk di lounge hotel bintang 5 sambil mendengarkan orang membanggakan bisnis keluarga mereka. Tapi hidupku bukan sepenuhnya milikku. Ibuku mulai mencium gelagat aneh. Aku mulai ditelepon berkali-kali, dijemput paksa, bahkan dia pernah mengirim asistennya untuk mengikutiku. Kenapa kamu menghabiskan waktu dengan orang seperti itu? Bentaknya saat aku pulang malam. Karena dia lebih manusia daripada siapapun yang pernah aku kenal. Jawabku tenang. Aku pikir segalanya akan baik-baik saja. Sampai suatu sore, seorang pria tua menghampiri Rudy saat kami sedang mengobrol di dekat gerobaknya. Mas Arga? Pria itu tampak gugup. Wajah Rudy berubah. Kaget, lalu menegang. Dia menarikku menjauh. Tidak menjelaskan apapun, tidak berkata sepatah kata pun, dan hari itu semuanya mulai terasa berbeda. Aku tidak bisa tidur, kata-kata Mas Arga terus menggema di kepalaku. Siapa sebenarnya Rudy? Atau lebih tepatnya, siapa Arga? Dengan bantuan koneksi lama dan sedikit keberanian, aku mencari tahu. Hasilnya mengejutkan. Rudy atau Arga Rudiansyah adalah anak sulung dari pemilik grup usaha yang sangat besar di kota ini. Ia menghilang bertahan-tahan, lalu setelah menolak, dijodohkan dan menolak warisan keluarganya. Konon, dia memilih pergi tanpa kabar untuk menemukan hidup yang lebih sederhana. Aku terdiam lama saat membaca artikel lama itu. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Ternyata, bukan hanya aku yang mencoba kabur dari kehidupan semu. Dia lebih dulu melakukannya. Tapi kenapa dia tidak bilang? Keesokan harinya, aku menemuinya. Matanya langsung tertunduk saat melihatku. Kenapa? Kamu nggak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Aku takut kamu akan melihatku seperti orang-orang lain. Takut kamu berhenti jadi dirimu yang sebenarnya. Aku menarik napas dalam. Campuran kecewa dan kagum berkecamuk dalam dadaku. Dia menyembunyikan banyak hal. Tapi bukan karena ingin menipuku. Justru karena ingin menjagaku, aku nggak tahu harus marah atau makin sayang. Gumamku lirih hari-hari berikutnya. Aku habiskan untuk merenung. Apa artinya cinta kalau dibangun di atas kebohongan? Tapi, apakah ini benar-benar kebohongan? Atau hanya rahasia yang belum siap dia buka? Aku ingat semua tawa kami. Semua obrolan jujur. Semua kesederhanaan yang membuatku merasa berarti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hari itu, aku pergi ke pasar tanpa riasan. Tanpa mobil mewah, hanya diriku sendiri. Saat melihatku, Rudy atau Arga tersenyum kecil. Seperti lega. Aku minta maaf, Cindy. Aku cuma pengen jadi orang biasa yang kamu bisa cintai. Aku menggenggam tangannya. Kamu bukan orang biasa. Kamu orang luar biasa. Karena berani meninggalkan segalanya untuk jadi diri sendiri, dia menatapku dalam. Jadi, kamu pilih yang mana? Aku tersenyum. Aku pilih hidup yang nyata. Yang gak ditentukan nama belakang tapi alehoti.
Dan di tengah hiruk pikuk pasar yang sederhana, kami berdiri. Tak ada pesta, tak ada kembang api, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang.